Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatan wassalaman amma ba'd. Saudara-saudaraku mahasiswa, saya ingin sedikit menjelaskan tentang Khawarij dan lebih khusus membahasnya tentang doktrin Khawarij. Saya tidak membahas hal lainnya, tapi akan lebih memfokuskan kepada doktrin atau ajaran inti dari aliran Khawarij. Baik, saudara-saudara mahasiswa, pertama kelompok Khawarij ini memandang bahwa peristiwa arbitrase perundingan antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah itu menurut Khawarij tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Oleh karenanya Khawarij beranggapan barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, maka mereka dinyatakan kafir dan halal darahnya, artinya boleh dibunuh. Sehingga kaum Khawarij ini memandang kafir baik kepada pihak Ali atau Syiah maupun kepada pihak Muawiyah. Dan benar mereka dengan tekadnya itu berhasil membunuh Khalifah Ali. Ini yang doktrin yang pertama dari Khawarij. Doktrin yang kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar, baik berzina maupun membunuh tanpa alasan, semua dosa besar itu menghantarkan mereka menjadi kafir dan mereka dihukumkan bahwa kekal di dalam neraka. Bukan hanya pelakunya, tapi termasuk anak-anaknya dinyatakan kafir. Jadi hati-hati kalau masuk aliran Khawarij ini, tidak boleh melakukan dosa besar. Sebab ketika melakukan dosa besar, maka dia dinyatakan keluar dari Islam. Atas dasar ini, orang-orang Khawarij sangat menjaga untuk tidak melakukan dosa besar. Selanjutnya, menurut orang Khawarij, khilafah atau khalifah pemimpin itu tidak mesti harus orang Arab, tapi boleh juga orang Mawali. Orang Mawali itu orang di luar Arab boleh menjadi pemimpin. Kalau sebelumnya kan itu pemimpin selalu dari suku Quraisy atau dari orang Arab. Tapi menurut Khawarij ini lebih demokratis. Khawarij ini pemimpin itu asalkan adil dan mampu, siapapun boleh menjadi pemimpin. Tidak mesti harus orang Arab. Lalu menurut doktrin Khawarij, orang musyrik adalah orang yang melakukan dosa besar atau tidak sepaham dengan pendapatnya, gitu kan. Dan mereka orang musyrik pun kekal di neraka. Selanjutnya, doktrin Khawarij menganggap hanya ada dua hal pokok dalam beragama itu yang wajib itu. Pertama, wajib mengetahui atau mengenal Tuhannya. Yang kedua, wajib mengenal Rasulnya. Jadi hal pokok yang dalam agama itu hanya dua. Pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Rasul. Selain itu tidak menjadi rukun, gitu kan. Jadi rukunnya itu hanya ada dua, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Selanjutnya, doktrin Khawarij. Menurut orang Khawarij, orang yang melakukan dosa kecil tapi berulang-ulang atau terus-menerus, maka dosa kecil itu akan menjadi besar. Dan mereka
kafir. Wah, ini cukup berat sekali ya. Jadi kalau ada mahasiswa lagi ujian mata kuliah ini nyontek, mata kuliah berikutnya nyontek lagi, dia menganggap bahwa nyontek itu dosa kecil. Tapi kalau diulang-ulang, maka itu tuh akan menjadi dosa besar dan itu musyrik. Bahkan dinyatakan kafir oleh Khawarij ini. Sehingga orang-orang Khawarij itu memang agak terkenal. Mereka senantiasa menghindari dosa-dosa baik besar maupun kecil gitu kan. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun mereka begitu disiplin bagaimana menghindari dosa-dosa itu. Jangankan besar kecil pun mereka hindari, betul-betul mereka menghindari. Sebab kalau dosa kecil yang diulang itu akan menjadi dosa besar dan dinyatakan musyrik. Selanjutnya, imamah atau kepemimpinan itu tidak menjadi keniscayaan. Artinya umat Islam itu boleh punya pemimpin, boleh tidak. Sebab kalaupun umat muslim tidak punya pemimpin, tapi bisa saling menasehati, watawasabil haq, watawasabil sabr, kata Khawarij, itu bisa kok umat Islam. Jadi tidak mesti harus ada khilafah. Gitu. Bentuk khilafah tidak mesti. Atau tidak mesti harus ada pemimpin atau imamah. Tidak. Asalkan sesama muslim saling menasehati, saling mengingatkan, kita bisa hidup dengan damai menurut Khawarij. Gitu. Lalu tentang wilayah, jadi wilayah mereka disebut Dar al-Islam, jadi tanah Islam atau negara Islam. Di luar wilayah itu disebut Dar al-Harb, jadi daerah kafir dan boleh diserang katanya, boleh dimusuhi gitu, di luar daerah mereka. Nah, itu beberapa doktrin. Lalu satu hal lagi yang cukup nyentrik, cukup menarik untuk dikaji dari ajaran Khawarij ini. Kelompok ini paling terkenal selektif menerima hadis. Sedikit saya ingin gambarkan bahwa dulu itu pada masa peperangan Siffin maupun perang Jamal dan pasca itu muncul ratusan bahkan ribuan hadis palsu. Jadi antar kelompok itu saling mengeluarkan hadis palsu untuk meneguhkan, untuk menguatkan kelompoknya. Gitu. Ada banyak sekali hadis-hadis palsu yang muncul dan kelompok inilah kelompok yang paling terkenal atau Khawarij ini paling terkenal tidak mengeluarkan hadis palsu. Mereka ini sangat selektif. Jadi kalau Anda mau mencari referensi hadis gitu kan, hadis-hadis yang keluar dari Khawarij rata-rata sahih. Karena mereka begitu selektif menerima hadis. Mereka selektif dalam rawi, matan maupun sanad, mereka sangat-sangat selektif. Sehingga tidak terdengar ada hadis palsu yang keluar dari kelompok ini. Ini diantara kehebatan dari Khawarij. Jadi dia betul konsekuen dengan aturan, begitu konsekuen dengan syariat, gitu kan. Dan mereka terkenal tidak main-main dengan agama. Mereka sangat disiplin, tidak mau melakukan berupaya menghindari dosa kecil, apalagi dosa besar. Gitu. Dosa kecil pun mereka sangat menghindarinya, apalagi dosa besar. Ini beberapa doktrin Khawarij yang saya pahami, menambahkan dari diskusi yang Anda tadi lakukan. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.